Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda, apa kabar hari ini? Bunda harap semua anak-anak bunda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, pertama-tama kita belajar muatan IPA ya nak. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang manfaat air. Setiap hari kita menggunakan air. Mengapa air tidak habis walau dipakai secara terus-menerus? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Nah, berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga adalah presipitasi atau turunnya hujan. Jadi, ada 3 tahapan dalam siklus air ya nak. Nah, sekarang kita lihat lebih jelasnya proses siklus air ya nak. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Tadi tahapan yang pertama adalah evaporasi, di mana evaporasi adalah menguapnya air yang ada di bumi karena terkena sinar matahari. Bisa dari air laut, air sungai, maupun air danau. Jadi, air laut, air sungai, dan air danau itu menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, tahapan yang kedua adalah kondensasi, di mana kondensasi adalah uap air dari evaporasi ini naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, suhu udara yang dingin tadi membuat uap air yang ada di udara ini berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan, kemudian kondisi suhu yang semakin dingin membuat titik air makin besar dan berat. Sehingga terjadilah proses yang selanjutnya, yaitu presipitasi. Presipitasi yaitu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi, bisa dalam bentuk hujan maupun salju. Nah, itu tadi proses siklus air ya nak. Bunda harap semua anak-anak bunda sudah paham dan mengerti. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari urutan peristiwa cerita non-fiksi. Kali ini kita akan mempelajari urutan cerita fiksi. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi sering disebut urutan cerita atau alur. Nah, ini dia urutan peristiwa teks fiksi. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. Yang ketiga, permunculan masalah. Yang keempat, puncak masalah atau konflik. Yang kelima, penyelesaian konflik. Dan yang terakhir adalah akhir cerita. Baik anak-anak bunda, sekian penjelasan bunda pada hari ini. Bunda harap anak-anak bunda semuanya paham dan mengerti. Nah, setelah ini untuk mengukur kemampuan anak-anak bunda, silahkan kerjakan latihan yang ada di akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.